Jadi di sini saya akan menjelaskan permutasi siklik dan kombinasi. Jadi saya akan menjelaskan pengertian dari permutasi siklik. Jadi permutasi siklik itu adalah permutasi melingkar. Nah, untuk memahami dari permutasi siklik ini, kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh soalnya itu, dalam suatu restoran terdapat 6 orang yang duduk secara melingkar. Berapa banyak susunan tempat duduk yang mungkin? Nah, kita lihat di sini kan ada gambar, ada 6 kursi. Itu sesuai dengan soalnya, yaitu ada 6 orang. Terus di kursi satu ini itu kita buat sebagai acuan. Jadi ada sisa 5 kursi. Jadi kita tulis sini ada 5. Terus kursi yang kedua udah didudukin, terus sisanya itu ada 4. Terus kursi 3 udah didudukin juga, jadi sisanya ada 3. Terus kursi yang keempat juga telah diduduki, jadi sisanya ada 2. Dan kursi 5 juga udah didudukin, jadi sisanya ada 1. Jadi banyak susunan duduk 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 cara. Jadi rumus siklis untuk n objek itu adalah P siklik n sama dengan n dikurang 1 faktorial. Ini adalah contoh soal yang pertama. Soalnya itu adalah jika ada 7 orang sedang mengelilingi meja bundar, ada berapa banyak cara yang dilakukan untuk mendapatkan urutan duduk yang berbeda. Nah, ini kita langsung pakai rumus permutasi sikliknya, yaitu n P siklik sama dengan n dikurang 1 faktorial. Nah, n-nya itu kita ganti sama 7 yang udah diketahui di soal. Jadi 7 P siklik sama dengan 7 dikurang 1 faktorial. 7 P siklik sama dengan 6 faktorial. Nah, 6 faktorial ini kita jabarin jadi 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720 cara. Contoh soal yang kedua yaitu, dalam suatu pertemuan terdapat kursi yang disusun secara melingkar. Jika terdapat 7 kursi dan 7 orang dalam pertemuan tersebut, berapa banyak kursi susunan tempat duduk yang mungkin? Nah, langsung masukin ke rumus P siklik, yaitu n P siklik sama dengan n-1 faktorial. Nah, karena di sini ada 7 orang, berarti n-nya itu 7. Nah, 7 min 1 faktorial itu 6 faktorial. Jadi 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 720 cara. Contoh soal yang ketiga ialah dalam sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan 3 orang anaknya makan bersama dan mengelilingi sebuah meja makan, berapa banyaknya cara yang berlainan saat mereka dapat duduk? Jika yang soal yang A, ada berapa banyak cara saat mereka berpindah-pindah tempat? Ini langsung masukin rumus permutasi siklik, yaitu n P siklik sama dengan n-1 faktorial. Nah, karena ini ada seorang ayah, seorang ibu, dan 3 orang anak, berarti ada 6 orang. Jadi 6 min 1 faktorial, 5 faktorial yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 cara. Soal ketiga B, yaitu ada berapa banyak cara saat ayah dan ibu selalu berdekatan. Nah, jadi kan tadi orangnya itu ada 5. Nah, karena ayah dan ibu selalu berdekatan, jadi ayah dan ibu itu dihitungnya 1 orang. Jadi kita langsung masukin rumus n P siklik, yaitu n-1 faktorial dikali 2 permutasi 2. 2 permutasi 2 ini asalnya dari ayah dan ibu yang selalu berdekatan, karena kita nggak tahu ayah dan ibu bisa bertukar tempat, misalnya kayak ayah di sebelah kiri atau ibu di sebelah kiri. Jadi kita masukin rumus yang 2 permutasi 2. Nah, tadi itu kan orangnya ada 5, karena ayah dan ibu dihitung 1, jadi n-nya 4. 4 min 1 faktorial yaitu 3 faktorial dikali permutasi 2 yaitu 2 faktorial. Jadi 3 faktorial dikali 2 faktorial yaitu 12 cara. Selesai. Jadi sekarang kita akan membahas tentang kombinasi. Kombinasi merupakan suatu aturan pencacahan penyusunan tanpa memperhatikan urutan objek. Nah, perbedaan permutasi dan kombinasi terletak jika permutasi itu memperhatikan urutan objek, sedangkan pada kombinasi dia tidak memperhatikan urutan objek. Jadi dapat disimpulkan kombinasi adalah A, B sama dengan B, A. Nah, rumus kombinasi yaitu n faktorial per n min r faktorial dikali r faktorial. N itu adalah banyaknya objek keseluruhan.
dan R banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Ya, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Kepengurusan RT terdiri dari 5 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, 3 orang wanita. Kita misalin P. Nah, akan dipilih 4 perwakilan untuk menghadiri upacara 17 Agustus. Tetapi ada syaratnya. 2 orang harus terdiri dari laki-laki. Ini kan dari 5 laki-laki, berarti dipilih cuma 2 orang doang nih. Terus 2 orang dari perempuan. Nah, maka dari sini ini kita menggunakan kombinasi karena laki-lakinya itu bebas, nggak mentingin urutannya. Jadi 5 kombinasi 2 dikali 3 kombinasi 2 kan 2 kan, cari 2. Nah, ini kita mencari laki-laki, ini mencari perempuan. Masukkan ke rumusnya. 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial kali 2 faktorial dikali 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorialin kali 2 faktorial. Hasilnya sama dengan 5 faktorial, itu kan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per ini 5 kurang 2 kan 3 faktorial kan, ini bisa hapus nih, kali 2. Nah, berarti ini 10. Nah, yang ini 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1 per 3 kurang 2 1 faktorial. 1 faktorial 1, 2 faktorial sama dengan 2 kali 1. Ini coret. Kali 3. Nah, berarti banyak caranya adalah 30 cara. Selesai. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua. Soalnya, pada suatu arisan yang dihadiri 7 ibu. Ketujuh ibu tersebut saling berjabat tangan satu sama lain. Pertanyaannya, hitunglah banyak jabat tangan yang terjadi. Nah, di sini yang diketahui N-nya 7 karena dihadiri 7 ibu. Lalu R-nya 2. Kenapa 2? Karena berjabat tangan itu kan membutuhkan 2 orang, jadi R-nya 2. Nah, langsung masukin ke rumus. N kombinasi R. Rumusnya kan N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Berarti N-nya 7 faktorial per 7 kurang 2 itu kan 5. Berarti 5 faktorial dikali 2 faktorial. 7 faktorial berarti kan 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 2 faktorial. Karena di sini sampai 5 faktorial aja, jadi bisa kita coret. Jadinya 7 kali 6 bagi 2 yaitu 21. Hasilnya 21 jabat tangan. Nomor yang ketiga, pertanyaannya, ada sebuah kelas akan memilih 4 putra dan 5 putri untuk menjadi paduan suara. Jumlah siswa di kelas tersebut adalah 20 orang. Jika terdapat 9 orang putra di kelas tersebut, berapakah banyak cara memilih paduan suara dari kelas tersebut? Nah, di sini kan diketahui putra itu ada 9 orang ya. Berarti kita cari jumlah siswa putrinya. Jadi 20 orang dikurang 9 putra tadi, jadinya ada 11 orang putri. Baru deh kita cari satu-satu kombinasi putra sama kombinasi putrinya. Yang pertama kita cari kombinasi putranya dulu. 9 kombinasi 4. Jadi 9 faktorial per 5 faktorial kali 4 faktorial. Nah, kalau yang kombinasi putrinya 11 kombinasi 5, yaitu 11 faktorial per 6 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, kita hitung deh satu-satu nih. 9 faktorial, 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial, cukup sampai 5 karena bisa ada 5, per 5 faktorial kali 4 faktorial. Nah, yang ini 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial kali 5 faktorial. Ini kan yang sama dengan coret nih. Nah, udah dihitung satu-satu. Yang ini dapat 126. Nah, kalau yang ini dapat 462. Tinggal dikali deh 126 dikali 462, hasilnya 58.212.